Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman, mudah-mudahan pada sehat ya, jaga kesehatan karena sekarang virus corona sudah banyak, udah nyampe ke Serang. Oke, untuk kuliah hari ini teman-teman teruskan aja yang tugas yang di modul yang tentang Gria Jati ya. Di sini ada Pak ini akan menjelaskan yang tentang penjualan, transaksi penjualan dengan jasa dengan Mayob. Yang pertama di sini ada 3 menu ya. Pencatatan transaksi, ada pencatatan pelunasan pembayaran, sama pembuatan faktur penjualan. Nah, di sini ada penjualan atau sell ya. Di situ di menu Mayob ada sales register ya, jadi teman-teman buka di sales ya, sales register, yaitu untuk menampilkan semua daftar transaksi penjualan. Kemudian ada enter sales, yaitu untuk membuat faktur penjualan ya. Jadi nanti kalau ada transaksi faktur penjualan dari situ. Kemudian yang ketiga ada receipt payment, untuk memasukkan penerimaan dan pembayaran piutang. Dan yang berikutnya ada print receipt ya, untuk mencetak daftar penerimaan penjualan. Kemudian di situ ada menu print email invoice, untuk mencetak mengirim tagihan via email ya. Terus yang berikutnya ada print email statement, yaitu untuk mencetak atau mengirim statement yang berisi informasi yang berhubungan dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada transaksi jurnal ya, ini untuk menampilkan jurnal transaksi. Jadi menu-menu ini nanti tergantung dari transaksi atau transaksi yang ada ya, atau penjualan, atau nanti yang terakhir bisa teman-teman bisa lihat di transaksi di jurnalnya, jadi langsung bisa lihat jurnal. Nah, di sini teman-teman mulai klik sales ya, klik sell. Kemudian di situ ada quote di atas, kiri atas paling atas ada quote untuk membuat penawaran dan permintaan barang. Pilihan ini hanya untuk kepentingan internal perusahaan dan tidak mengakibatkan timbulnya jurnal. Jadi itu untuk internal. Kemudian di situ ada order ya, order untuk membuat pesanan penjualan. Kemudian invoice untuk membuat faktur penjualan. Kalau udah kebuka ini, klik invoice, kemudian teman-teman klik layout ya, klik layout. Terus di situ ada udah klik layout, ada kolom item, klik yang item. Nah, ini gambarnya kayak yang teman-teman bisa lihat ya. Di situ ini ada keterangannya kalau servis di sini transaksi untuk bersifat jasa dan daftar produknya tidak terdapat di dalam item list. Sedangkan item ini untuk transaksi penjualan barang dan jasa yang produknya ada dalam list. Jadi teman-teman klik yang item ya, item, kemudian klik OK. Setelah klik OK, baru di situ ada tampilan bahwa di situ ada penjualan tanggal 2 Januari disewa, contohnya ya, tanggal 2 Januari disewa mobil Avanza oleh Linda selama 20 hari yang dibayar secara tunai atau cash.
Makanya di situ teman-teman di klik karena customer tersebut belum pernah melakukan transaksi, maka Anda harus membuat datanya terlebih dahulu. Di situ ada klik kodenya customer ya, customer, kemudian kodenya C3, di situ C03, di kartu tipenya customer, namanya Linda, kodenya 003, itu ada individual. Di sini diklik individual, kemudian address sama lokasi, address sama nomor handphone boleh bebas ya. Kemudian berikutnya, nah ini teman-teman kalau udah klik ini ada tampilan ya, pada tanggal 2 Januari 2014 disewa mobil Avanza oleh Linda selama 20 hari, dibayar secara tunai atau cash. Di sini yang pojok paling kiri pilih invoice ya. Kemudian yang kedua di sini hilangkan tanda centang, yang di sini harus kosong. Kemudian yang ketiga pilih customernya namanya Linda ya, dipilih. Kalau tidak ada bikin dulu di customer ya, kan teman-teman udah tahu cara bikin di customer, di supplier udah tahu. Kemudian yang keempat di sini isi nomor transaksi ya, anggap aja invoice-nya di sini 0001. Kemudian di sini isi tanggal, yaitu tanggal 2 Januari 2014. Kemudian nomor yang keenam ini adalah isi 20, lalu pencet tab untuk keyboard. Jadi kalau teman-teman udah diisi 20, karena di sini 20 hari ya, 20 langsung tab, nanti akan muncul Avanza harian atau Avanza H ya, lalu pencet lagi tab ya, tab di sini. Kemudian ada muncul sewa mobil Avanza harian di sini. Kemudian di sini pilih PPN ya, pajak penambahan nilai. Kemudian yang bawah ini adalah NT atau not tag. Kemudian yang ini ditulis isi dengan 6.600.000. Ini sebagai contoh ya, 6.600.000. Dan yang ke-11 baru klik detail ya. Coba di ini teman-teman, kalau udah klik detail nanti, nah di sini akan ada muncul tanggal 2 Januari 2020 disewa mobil Avanza oleh Linda selama 20 yang dibayar secara tunai atau cash. Ya di sini ada klik yang grup ini. Kemudian di sini ada invoice ya. Ini ada invoice Linda yang tadi teman-teman ketik, sehingga hasilnya di sini ada setelah ini diklik yang ini, baru teman-teman klik OK ya. Kemudian muncul begini, dan setelah dicek semua betul, ada totalnya, NT, PPN, tanggal, sama nomor customernya, invoice ya, ini kosong ya. Kemudian rekor ini adalah sama dengan merekam, menyimpan ya. Terus kemudian di sini tanggal 2 Januari tadi ya, yang jurnalnya sebagai berikut. Nah ini setelah ada rekor, teman-teman bisa lihat di jurnal ya. Di sini ada jurnalnya, yaitu di sini ada piutang usaha ya, ada piutang usaha sekian, pendapatan sewa dan PPN keluaran sekian, sehingga ini akan balance ya. Kemudian di sini nah ini klik ini udah maaf bentar. Nah ini adalah yang terakhir tadi, ada jurnal. Kemudian transaksi pesanan, di sini ada model transaksi pesanan. Pada tanggal 4 Januari dipesan mobil Innova oleh Ria selama 7 hari ya. Karena customer tersebut belum pernah melakukan transaksi, maka Anda harus membuat datanya ya. Biasa teman-teman udah bisa bikin data customer
ya, dengan nama customernya Ria. Berarti di sini ada customer, namanya ini customer, ini individu, ini kosong ya, kodenya C04, addressnya boleh teman-teman bisa sama, boleh bisa bebas ya. Kemudian akan ada di sini caranya, di sini ada klik ya, yang paling atas di sini pilih order ya, order, karena itu pesanan itu kan order. Kemudian sama hilangkan tanda centang di kotak ini. Kemudian di sini customer tulis Ria ya. Kemudian di sini isi nomor transaksi yaitu invoice 0002. Kemudian yang kelima diisi dengan tanggal, yaitu tanggal ini 4 Januari 2014, tanggal 6. Kemudian tanggal 6 nomor 6 isi 7 ya, karena di sini 7 hari. Kemudian tab ya, kemudian akan muncul begini, pilih Avanza harian, Innova harian, lalu pencet tab lagi ya. Kemudian di sini ada pilih PPN ya. Kemudian yang ini adalah NT sama, terus yang nomor 10-nya ini kosongkan paid today karena belum ada pembayaran, kan baru mesan ya. Jadi ini 0 dan ini adalah klik detail, sehingga di sini setelah detail klik yang grup sama dengan yang tadi ya, grup ininya cash, paymentnya ini diganti dengan cash ya, klik OK. Kemudian ada di sini ada hasilnya, ada Ria, order ya, ini tanggalnya, ini nomor invoice, ini kosong, NT, PPN ya. Kemudian ini sel Ria, kemudian klik record. Nah, ini akan dari jendela command center, klik. Nah, teman-teman ya, pada tanggal 6 Januari diambil pesanan sewa oleh Ria dan diterima pelunasan pembayaran. Berarti dari jendela command center nih, di command center itu di Mayop itu paling depan itu ada klik sales register ya. Command center ini klik sales register ya, sales register. Kemudian pilih tab order, di sini pilih tab order, tab order. Kemudian pada kolom sales by pilih all ya, ini sales by, pilih all customer ya, isi kolom tanggal 1 bulan 1 2014, lalu tekan tab, lalu isi tanggal 31 bulan 1 14 ya. Nah, kemudian di sini tampil transaksi pemesanan sewa mobil atas nama Ria. Di sini udah ada tampil nih. Sini Ria amount berisi nilai total penjualan, sedangkan amount due ini berisi sisa yang masih harus dibayar ya. Ini sisa berarti masih yang harus dibayar. Kemudian klik panah ya, klik panah yang ke pinggir ini ya, klik ya. Kemudian nanti akan cari, nah ini akan muncul di sini customer Ria ya. Kemudian invoice-nya 2, date ini date tadi tanggal 4 Januari. Kemudian di sini alamat. Nah, di sini baru teman-teman klik pilih invoice. Nih ada di bawah invoice. Kemudian setelah klik invoice nanti akan muncul di sini ya. Ini ganti tanggal karena tadi ininya tanggal 6, berarti diganti dengan tanggal 6 Januari 2014. Kemudian ini klik tanda panah yang ini, yang Innova harian, klik di tanda panah dan akan muncul di sini ya, beri tanda checklist yang ini ya, checklist. Jika muncul pilihan klik OK atau yes
Jika muncul pilihan klik OK atau yes ya di sini. Nah, jangan lupa ini di sell time item yang tengah ya, ini pendapatan sewa ya, tolong dilihat. Kemudian OK. Nah, di sini setelah di OK maka akan ada muncul di sini udah 6 Januari, ininya Innova harian, sewa mobil Innova harian, price-nya, totalnya, dan ini PPN, ini NT ya, subtotal ya 2.800.000. Di sini ada tag-nya ya, total amount-nya sekian ya. Di sini klik rekor, maka kalau teman-teman udah klik rekor maka faktur penjualan sudah dibuat. Ini adalah membuat faktur penjualan. Oke, di sini setelah faktur penjualan dibuat, berikutnya Anda akan mencatat pelunasan pembayaran. Ya, coba sampai di situ dulu. Nanti Pak In lanjut di yang ke ini apa namanya, tentang setelah melakukan atau setelah faktur penjualan dibuat ya, nanti teman-teman akan mencatat pelunasan pembayaran ya. Di sini ada 1 2 3, pilih modul sales, kemudian pilih sales register, pilih open invoice ya. Ini ikutin, klik tanda panah lalu faktur penjualan ditampilkan dan klik tombol payment ada. Jadi nanti di sini ya, klik di sini grup. Kemudian yang kedua di sini isi pembayaran pelunasan 3080. Kemudian di sini pilih cash ya, sini klik yang panah ke bawah. Yang keempat isi dengan pembayaran sewa mobil, berarti yang keempat di sini pembayaran sewa mobil ya, diketik. Kemudian yang kelima isi nomor transaksi, ini KM 010. Kemudian yang keenam isi tanggal pelunasan, itu tanggal 6 ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman tekan tab 4 kali pada keyboard ya, pada keyboard ditekan 4 kali ya. Kemudian pada yang ke-8 di sini pada kolom out of balance terisi 0. Jadi kalau bukan 0 berarti ada yang kelewat atau ada yang salah ketik ya. Untuk menampilkan jurnal transaksi, klik transaksi jurnal. Jadi di sini ada transaksi jurnal nih ya, transaksi jurnal, sehingga akan muncul jurnalnya begini ya, sell ya, penjualan, kemudian akan muncul begini. Kemudian sini receipt ya, ada receipt. Nah, ini kalau ketik sell ya, di sini ada jurnal, transaksi jurnal, klik sell akan muncul begini. Kemudian klik juga receipt akan muncul jurnal begini, tanggal 2 ya, di sini ada Linda, tanggal 6 ada pembayaran sewa mobil yaitu cash dan piutang sebesar 3080, harus sama dengan yang di ini ya. Tuh. Nah, sampai di situ dulu, mungkin teman-teman silahkan dicoba sesuai dengan yang ada di itu di PPT yang ini. Terima kasih. Sambil ya, nanti disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.